Oke, jumpa lagi dengan saya Denny Bastio. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara meringankan kinerja komputer kita. Banyak sekali orang yang tanya ke saya, Mas, ini kok komputer saya itu lemot banget ya, padahal tuh speknya lumayan tinggi, tapi kok ketika dinyalakan lama gitu, terus lemot gitu. Terus ada lagi yang ini buat buka aplikasi kok lama banget ya Mas ya, buat game juga lelet banget, sedangkan sebenarnya itu speknya itu udah mumpuni itu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut ya. Memang tidak dipungkiri komputer kita itu bisa lancar itu ada dua faktor. Yang pertama dari segi hardware-nya ya. Jadi semakin tinggi spek hardware-nya, maka semakin ringan juga komputer kita. Tapi di balik itu ada juga faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja komputer kita, yaitu software-nya. Jadi kalau misalnya software-nya kita jelek atau kita punya aplikasi-aplikasi yang memberatkan sistem, pastinya sedewa apapun spek komputer kita, nantinya juga akan lemot juga gitu. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama, hal yang sangat memberatkan sistem pada saat kita menyalakan komputer pertama kali adalah software-software yang jalan ketika di startup. Jadi kita matikan aja software-software tersebut. Caranya kita cari di sini, ketik saja startup. Nah, ini langsung atas sendiri, startup apps, buka saja. Oke, kalau sudah terbuka tampilan seperti ini adalah list software-software yang jalan ketika kita menyalakan komputer pertama kali. Nah, di sini kita matikan saja software-software yang setiap hari tidak kita butuhkan. Misalnya kayak ini Adobe Service Manager, ini matikan saja, ini matikan, pokoknya semua matikan. Kayak antivirus ini jangan, soalnya kita setiap hari setiap saat kan memerlukan antivirus ini. Nah, jadi intinya matikan aja semuanya software-software yang memang tidak kita butuhkan setiap saat. Kayak antivirus ini biarkan nyala, lainnya dimatikan. Discord nih saya matikan, printer, untuk game, internet download manager, ini semua tidak saya butuhkan setiap hari ya. Jadi yang saya nyalakan cuma dua ini, memang dua ini setiap hari memang saya butuhkan gitu. Langsung saja ke step kedua, yaitu masuk ke task manager dengan menekan tombol keyboard Ctrl, Shift, sama Escape, tekan bersamaan ya. Nah, di sini tampil aplikasi task manager. Nah, di atas ini ada tampilan resource yang kita gunakan saat ini. Misalnya ini CPU rata-rata jalan 12%, lalu memori jalan 73%. Jadi memori ini termakan sangat banyak ya. Nah, untuk mematikan software yang makan memori ini, kita list saja di sini. Klik di memori, lalu klik lagi. Nah, maka yang paling atas ini adalah software yang memakan memori paling banyak. Kayak OBS Studio ini kan sedang saya jalankan untuk record layar ini, jadi tidak usah dimatikan. Cari aja software-software yang memang sedang tidak kita jalankan. Misalnya kayak Epic Launcher Game ini, kita matikan saja, klik kanan, end task. Lalu Discord ini juga end task. Lalu Steam ini klik kanan, end task. Oke, tapi hati-hati, jangan sampai kita mematikan software yang berhubungan dengan sistem kita. Kayak antivirus ini jangan, soalnya kita kan memang membutuhkan setiap saat ya, dia harus jalan setiap saat. Terus ada lagi kayak task manager ini sedang jalan, nggak usah. Kayak ini, kayaknya ini yang ada tulisan Microsoft ini biasanya itu berhubungan dengan sistem kita, jadi jangan kita matikan. Kecuali kayak ini, nah ini kan Steam, kita udah tahu ya ini software untuk game, jadi matikan saja. Oke, jadi kalau udah semua kita matikan, kita beralih ke CPU. Nah, di sini ada list. Kalau ini nol, berarti kita klik satu kali lagi. Kalau mau mematikan biar nggak jalan-jalan lagi ya klik ini listnya itu. Nah, dia akan, tapi dia softnya berdasarkan nama. Kita
kita cari aja kayak tadi misalnya Steam. Jadi kita klik kanan, entas, klik kanan, entas. Udah tertutup semua ya. Nah, kalau di sini adalah kapasitas maksimal transfer data pada harddisk kita ya. Nah, di sini saya menggunakan harddisk ya. Jadi transfer rate-nya itu sangat kecil, sehingga kalau kita menjalankan beberapa aplikasi saja itu biasanya dia membengkak sampai 100%. Nah, solusinya kalau seperti itu bisa kita matikan software-software yang memang membutuhkan transfer rate besar, atau kita upgrade harddisk ini ke SSD. Jadi kapasitas transfer rate-nya itu lebih besar lagi. Oke, itu aja. Oke, lanjut yang step ketiga. Untuk yang ketiga ini sangat krusial sekali ya, yaitu adalah virus. Jadi seberapa tinggi spek komputer kalian atau sedewa apapun komputer kalian, kalau sudah kena virus ya pasti akan kinerjanya sangat lelet sekali. Nah, solusinya untuk menangani virus ini adalah kita memakai software antivirus. Nah, antivirus yang saya rekomendasikan adalah Avast ya. Ini dia. Salah satu kelebihan antivirus ini adalah ketika kita menginstal game yang menggunakan keygen atau crack. Nah, istilahnya kita nyolong game. Avast tidak akan membantai crack yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Jadi kayak keygen, crack untuk nyolong game itu aman di sini. Nah, jangan itu ya kita nyolong game. Oke, tapi jangan lupa untuk selalu update antivirusnya ya, supaya database virusnya itu selalu up to date. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya adalah menghapus software sampah. Nah, ini ketika kita download, misalnya download apa ya, video, download aplikasi melalui Chrome atau melalui browser lainnya, secara tidak sengaja kita akan menginstal aplikasi yang tidak kita harapkan ya. Oke, langsung saja saya tunjukkan cara menghapusnya. Pertama kita masuk ke control panel, ketik saja di sini control panel. Nah, sini tampil yang paling atas. Lalu kita buka software. Oh, ini program and fitur. Nah, di sini semua aplikasi yang kita install atau tidak sengaja kita install akan tampil di sini semuanya. Oke. Jadi kita cari aja yang dari paling atas sampai bawah, mana aplikasi yang sebenarnya tidak pernah kita install atau merasa tidak pernah kita install, itu langsung hapus saja di sini ya. Untuk cara hapusnya misalnya kayak ini ya, CPU Z ini misalnya ini, klik saja, langsung saja klik kanan lalu uninstall gitu. Kalau udah ya kita tinggal yes atau next oke gitu. Oke, karena ini memang software yang saya butuhkan jadi tidak bisa saya hapus. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share di akun sosial media kalian.